Pasang pria dan wanita ditemukan tewas di dalam mobil. Ribuan penonton MotoGP terlantar. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa. iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rida Patiroy. Inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, sepasang pria dan wanita di Kota Mataram ditemukan tewas dalam mobil yang sedang parkir di kompleks pertokoan wilayah Rembiga. Polisi langsung mengevakuasi kedua jenazah tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Tim Satreskrim Polresta Mataram bersama tim identifikasi langsung menuju lokasi temuan untuk melakukan olah TKP atau tempat kejadian perkara. Selanjutnya kedua jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk diotopsi. Dari keterangan saksi, kendaraan roda 4 tersebut dilihat terparkir sejak pukul 15.00 WITA Minggu sore dalam keadaan mesin masih hidup. Dan pada Senin pagi harinya ditemukan dua orang dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan dari mulut kedua korban mengeluarkan busa. Di TKP kami temukan ada sebuah kendaraan Kijang yang mana di dalamnya ada dua orang, yang mana satu laki-laki satu perempuan. Pada saat kami di lokasi kami menemukan bahwa mobil dalam keadaan masih hangat. Dan situasi dalam pun juga sangat dingin sampai sempat berembun. Dan saksi pertama yang mengetahui menyampaikan bahwa menemukan mobil dalam keadaan masih menyala dan AC pun juga masih menyala. Identitas kedua korban disebutkan berinisial K perempuan, belum menikah asal Batu Layar, dan LH laki-laki sudah menikah asal Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Selain itu ditemukan struk pembelian BBM di wilayah Mandalika, Lombok Tengah. Warganya pelengga yang mana nih? Laki atau perempuan? Dari pihak perempuan. Yang perempuan. Itu warga kami dari pihak perempuan dari Semigi. Bagaimana keinginan keluarga ini? Mau diambil langsung atau mau diotopsi? Sementara hasil dari penyidikan tadi, karena di sana tidak ada tanda-tanda begitu, hanya ada biru di jari. Untuk busa memang ada keluar dari mulut jenazah begitu. Untuk sementara dari pihak ibu perempuan jenazah sedang dipanggil atau tanda tangan untuk kepulangan jenazah untuk kita sama-sama pemakaman. Sementara itu keluarga dari salah satu korban yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB mengaku sangat terpukul dengan musibah ini, namun mengikhlaskan kematian korban dan menolak otopsi karena jenazah segera dimakamkan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, ribuan penonton MotoGP terlantar dan terpaksa berjalan kaki hingga 3 km ke lokasi parkir usai perhelatan MotoGP karena shuttle bus yang ditunggu tak kunjung menjemput mereka ke lokasi acara. Usai perhelatan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, ribuan penonton MotoGP Mandalika harus meredam kecewa. Kekecewaan ini dikarenakan shuttle bus yang mengangkut mereka ke lokasi acara tak kunjung datang usai pertandingan balap. Penonton yang tak mampu lagi menunggu hingga 2 jam terpaksa memilih berjalan kaki menuju parkir yang jaraknya 3 km dari sirkuit. Salah satu penonton asal Kalimantan mengaku kecewa lantaran jauh-jauh datang untuk menonton MotoGP, namun harus terlantar tidak ada penjemputan bus. Mirisnya kondisi jalan yang licin usai diguyur hujan, ia berjalan tanpa alas kaki. Ia menilai penyelenggara dan pihak yang terlibat belum siap menggelar event besar ini, terutama dari segi penonton dan pengaturan transportasi. Dari sirkuit sampai ke sini, jalan itu mulai dari siang sampai malam. Tidak ada penjemputan bus. Kenyataan gantinya banyak. Jadi
Jadi seperti itu, kami sangat kecewa. Kami datang jauh-jauh dari Kalimantan, membayar 2.500.000 per tiket per orang. Tapi nyatanya kami ditelantarkan dan kami jalan kaki. Sampai sekarang kami belum ada jemputan dan harus kemana. Kira-kira seperti itu, apalagi harus diperbaiki, mungkin parkirnya, angkutannya. Kalau memang tidak mampu atau shuttle busnya kurang, ya jangan dipaksakan. Kalau enggak dibuat parkiran, kami boleh bawa mobil pribadi menuju ke tempat parkiran. Jadi jangan kami ini sebagai konsumen, ini kan jual jasa ya. Kita konsumen, kita bayar, tapi ditelantarkan. Ini seperti itu. Kedepannya ia berharap penyelenggara dan pihak terkait dapat memperluas lokasi parkir dan penambahan bus yang mengangkut penonton. Sementara itu, usai perhelatan MotoGP ini lalu lintas sempat terhambat dan mengakibatkan kemacetan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pasca insiden crash saat warm up di hari terakhir balapan, Marc Marquez dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat guna untuk pengecekan lebih lanjut. Marc Marquez kembali mengalami crash di balapan MotoGP Minggu 20 Maret 2022, tepatnya di tikungan ke-7 di sirkuit Mandalika. Kejadian ini terjadi saat melakukan warm up setelah di hari sebelumnya mengalami crash saat free practice dan qualifying di hari pertama dan kedua race day. Saat itu Marquez terpental jauh dari lintasan dan mengakibatkan kerusakan motor yang cukup parah. Marquez kemudian mendapatkan pemeriksaan di Medical Center Sirkuit Mandalika sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut informasi di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Marquez tiba sekitar pukul 11.00 WITA menggunakan helikopter dan melakukan pemeriksaan CT scan ke ruang radiologi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dalam video amatir warga yang beredar, Marquez terlihat menggunakan baju putih menggunakan perban di kepala dengan pengawalan 4 orang. Kantor SAR Mataram membenarkan tim Basarnas melakukan evakuasi pembalap Marquez untuk dirujuk ke RSUD NTB dengan helikopter pasca insiden crash latihan terakhir. Evakuasi pembalap yang mengalami kecelakaan tadi jam 11.20 turun ke RSUD provinsi. Nanti sana ada treatment di sana. Nanti kalau memang udah selesai di sana akan diteruskan. Diketahui pembalap Marc Marquez tidak melanjutkan balapan karena mengalami geger otak ringan dan langsung dipulangkan ke Spanyol. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Puluhan kru dan rider MotoGP yang telah mengikuti ajang balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit meninggalkan Lombok. Selanjutnya para kru dan pembalap akan bertolak ke negara masing-masing. Usai gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, para kru dan rider meninggalkan Lombok. Adapun semua kru dan pembalap selanjutnya akan transit di Jakarta, kemudian akan terbang langsung ke negara masing-masing. Keberangkatan kru dan pembalap sendiri menggunakan 4 penerbangan charter. Sebelumnya sejumlah kru dan pembalap juga sudah berangkat usai balap kemarin dengan 4 penerbangan charter. Kemarin tanggal 20 Maret sudah juga berangkat, itu 4 penerbangan di sore hingga malam hari. Jadi total untuk charter flight yang membawa kru dan pembalap MotoGP ada 8 penerbangan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Indonesia Air Asia. Tujuannya kemana? Tujuannya semua ke Jakarta. Untuk charter flight semua tujuan ke Jakarta. Berarti transit Jakarta baru kembali ke negara mereka? Betul, untuk kembali ke negara masing-masing itu nanti pihak panitia yang mengatur itu. Sementara itu logistik berupa motor dan suku cadang para pembalap juga akan dibawa kembali menuju Doha, Qatar pada 23 sampai 25 Maret 2022 ini dengan 5 tahap penerbangan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.